Raci. Selamat datang di Saja Asik, santai diskusi pajak bersama Gresik. Senang sekali bisa ngobrol sama kawan pajak semua di podcast ini. Seperti biasa, saya nggak sendirian. Saya sudah hadir. Di samping saya, Kak Gun yang siap berbagi informasi dengan kawan pajak semua. Halo Kak Gun. Ya, halo kawan pajak. Kita ketemu lagi ya. Hari ini mau ngobrolin apa ya Kak Dila? Nah, hari ini Kak Gun kita mau membahas mengenai aspek pajak wajib pajak UMKM. Karena masih banyak nih kawan pajak yang bertanya-tanya mengenai kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM. Untuk kawan pajak yang punya usaha, yuk ikut pembahasan di episode kali ini. Baik, sebelum kita review dulu ya beberapa pembahasan mengenai aspek pajak wajib pajak UMKM ya. Wajib pajak UMKM adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar dalam 1 tahun. Wajib pajak UMKM ini diberikan tarif PPh yang spesial, yaitu sebesar final 0,5% dari omset per bulannya. Dan untuk wajib pajak orang pribadi UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun itu tidak dikenai PPh ya kawan pajak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaannya nih Kak Dila. Apakah wajib pajak pengusaha UMKM ini wajib menggunakan tarif PPh final 0,5%? Apakah boleh pengusaha UMKM membayar dengan tarif PPh pada umumnya? Nah, ini Kak Gun, sesuai ketentuan, memang UMKM diberikan tarif PPh yang khusus yaitu 0,5% dan sifatnya final. Tarif PPh ini boleh digunakan oleh wajib pajak UMKM dalam jangka waktu tertentu. Jadi untuk orang pribadi itu 7 tahun, untuk PT 3 tahun, untuk CV Bumdesma, PT perorangan, firma itu 4 tahun. Nah, perhitungan pajak penghasilan menjadi mudah, yaitu dengan mengalihkan tarif 0,5% dengan omset per bulan yang diperoleh wajib pajak. Namun, wajib pajak UMKM dapat memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum pajak penghasilan dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP tempat terdaftar. Seperti itu Kak Gun. Ya, jadi wajib pajak UMKM ini boleh memilih untuk dikenai PPh seperti ketentuan umum ya kawan pajak ya, dengan terlebih dulu menyampaikan pemberitahuan. Bagaimana ketentuan penyampaian pemberitahuan ini Kak? Untuk penyampaian pemberitahuan dapat dilakukan secara langsung ke KPP, bisa melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi, bisa juga secara elektronik melalui DJP online. Untuk kedua, selanjutnya penyampaian pemberitahuan paling lambat dilakukan di akhir tahun pajak. Wajib pajak akan dikenai pajak dengan ketentuan umum PPh pada tahun pajak berikutnya. Kemudian untuk format pemberitahuan penggunaan tarif umum ini dapat dilihat di PMK 164 tahun 2023. Ya, kalau wajib pajak sudah memilih untuk dikenai tarif PPh secara umum, lalu apakah boleh kembali lagi menggunakan tarif UMKM? Jadi nggak boleh bolak-balik ya Kak Gun ya. Kalau sudah menggunakan tarif umum, ya untuk seterusnya menggunakan tarif umum. Nah, sebagai catatan tambahan, wajib pajak Bumdes dan Bumdesma yang sebelum PP 55 tahun 2022 diundangkan menggunakan ketentuan umum PPh, saat ini dapat dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP 55 tahun 2022 sampai dengan 4 tahun terhitung sejak tahun pajak berlakunya PP 55 tahun 2022. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Kak. Wajib pajak UMKM yang boleh menggunakan tarif PPh final 0,5% adalah WP orang pribadi atau badan dengan peredaran bruto setahun sampai dengan 4,8 miliar. Nah, yang dimaksud dengan peredaran bruto ini seperti apa ya? Nah, besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang. Dalam hal wajib pajak orang pribadi merupakan suami istri, yang A. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, B.
kemudian istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri. Nah, dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang bersifat final yaitu jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha setiap bulan, peredaran bruto untuk merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan atau potongan sejenisnya. Wajib pajak orang pribadi UMKM yang dalam 1 tahun itu peredaran brutonya sampai dengan 500 juta rupiah itu kan tidak dikenai PPh ya. Nah, kalau untuk kasus suami istri yang punya NPWP masing-masing itu tadi bagaimana? Apakah masing-masing kalau omsetnya di bawah 500 juta tidak perlu bayar pajak? Nah, betul. Dalam hal wajib pajak orang pribadi merupakan suami istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, bagian peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang tidak dikenai pajak penghasilan diberlakukan untuk masing-masing suami dan istri. Kan kalau wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset kurang dari 500 juta setahun bertransaksi dengan pemungut, apakah tetap dipotong PPh final 0,5%? Pemotong atau pemungut pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0,5% terhadap wajib pajak yang memiliki surat keterangan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dilakukan untuk setiap transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan. Yang kedua, wajib pajak bersangkutan harus menyerahkan salinan surat keterangan dimaksud kepada pemotong atau pemungut pajak penghasilan. Dan yang ketiga, pemotong atau pemungut pajak penghasilan menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan dan menyerahkan bukti pemotongan atau pemungutan kepada wajib pajak yang dipotong atau dipungut. Nah, lalu bagaimana untuk wajib pajak UMKM orang pribadi yang peredaran brutonya tidak lebih dari 500 juta? Atas transaksi tersebut, pemungutan tidak memotong PPh dengan syarat wajib pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud harus menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti surat keterangan kepada pemotong atau pemungut pajak penghasilan yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha wajib pajak pada saat dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan tidak melebihi 500 juta. Untuk wajib pajak UMKM perorangan dengan omset di bawah 500 juta ini tetap harus laporan pajak atau tidak ya Kak? Ya, jadi meskipun dalam 1 tahun tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan karena omsetnya tidak sampai 500 juta ya Kak Gun. Nah, WPOP UMKM tetap harus melakukan pencatatan dan kemudian melaporkan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan ini dilaporkan secara online melalui DJP online pajak.go.id menggunakan e-form 1770 ya. Kalau untuk wajib pajak UMKM yang melakukan pembayaran PPh final 0,5% per bulannya, laporan apakah perlu laporan bulanan? Kalau untuk pelaporan pajak WP UMKM dilakukan setiap tahun aja Kak Gun. Jadi melalui SPT tahunan menggunakan e-form 170 tadi ya. Nah, nanti peredaran bruto dan PPh yang telah dibayarkan itu dilaporkan di lampiran 3 SPT 1770. Nah, nanti rincian dari pencatatannya itu wajib diupload Kak Gun. Terima kasih Kak atas informasi yang telah dibagikan kepada kawan pajak. Ya, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi para wajib pajak UMKM ya. Nah, saya ringkas ya Gun dari percakapan kita di episode kali ini. Jadi poin yang bisa diambil itu yang pertama,
Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset per bulan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak penghasilan. Yang ketiga, meskipun wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak karena omset tidak sampai 500 juta, wajib pajak tidak harus melaporkan peredaran bruto dalam SPT. Wajib pajak tetap harus melaporkan peredaran bruto dalam SPT tahunan. Ya, terima kasih ya Kak atas informasinya yang telah dibagikan kepada kawan pajak. Ya, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi para wajib pajak UMKM. Nah, Kak Gun, ini poin yang bisa diambil dari episode podcast kita hari ini ya Kak Gun ya. Jadi yang pertama itu wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan 4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset per bulan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset sampai dengan 500 juta setahun tidak dikenai pajak penghasilan. Yang ketiga, meskipun wajib pajak tidak melakukan pembayaran pajak karena omset tidak sampai 500 juta, wajib pajak tetap harus melaporkan peredaran bruto dalam SPT tahunan. Nah, pelaporan SPT tahunan BPU UMKM menggunakan Inform 1770 di laman djponline.pajak.go.id. Apabila kawan pajak ingin berkonsultasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, silakan dapat menghubungi kantor pajak terdaftar atau bisa juga melalui Instagram @pajakgresik. Ingat, seluruh layanan kami gratis alias tidak dipungut biaya. Nah, selesai sudah Sajak Asik kali ini. Sampai berjumpa di Sajak Asik selanjutnya. Melaku-melaku ning tunjungan. Maafkan aku bila ada kekurangan.